Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma passalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin wal muslimat, sidang jemaah solat zuhur Masjid Al-Ihsan Islamic Center Bangkinang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjelang solat jemaah zuhur sejenak pada kesempatan hari ini, karena bertepatan bapak-bapak, ibu-ibu sedang melaksanakan manasik, maka insya Allah materi kami sedikit tentang haji. Haji adalah perjalanan yang suci. Tidak sama kita berjalan-jalan ke Sumatera Barat atau ke tempat-tempat yang lainnya. Maka dari itu yang menjadi modal utama kita yaitu tazkiyatun niat. Apa itu? Luruskan niat kita. Memang betul-betul niat ibadah haji ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 196, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah hajimu dan umrohmu karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain-lainnya, dan bahkan bukan karena kita hanya mendapatkan gelar huruf H. Ini mohon maaf, memang untuk mendapatkan itu sungguh sulit sekali Bapak Ibu. Lebih kurang 2 tahun kita tidak berangkat gara-gara corona. Alhamdulillah pada tahun ini kita berangkat, tapi tetap kita bersyukur kepada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena huruf H itu sebenarnya kalau kita lihat dalam sejarah itu dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1903. Dahulu ulama kita yaitu Muhammad Darwis, itu pemimpin Muhammadiyah, dan juga Hasyim Asy'ari, pemimpin Nahdlatul Ulama waktu itu, mereka pergi haji. Pulang haji itu, maka orang Belanda tersebut, karena mereka sangat-sangat takut sekali kepada ulama-ulama kita, maka di waktu itu stablat ataupun keputusan dibuat oleh pemerintah Belanda waktu itu, bagi yang pulang haji maka dibuat huruf H. Bagi mereka bertujuan kalau nanti ada pemberontakan maka mudah bagi mereka untuk menangkap. Makanya berapa banyak zaman dahulu ulama-ulama kita ditangkap oleh kolonial Belanda. Maka dari itu kami sampaikan bahwasanya titel huruf H itu adalah diberikan oleh kolonial Belanda. Tapi mohon maaf, tidak salah. Tapi jangan sampai kami buktikan, pernah kami mengundang salah seorang haji, tidak kami buat gelarnya haji. Dia marah kepada kami, Pak. Payan caidu Ustaz nih, huruf H dulu nih. Tapi tetap kami hargai Bapak Ibu. Tapi mohon maaf, jangan gara-gara itu kita pergi berangkat haji. Tapi kan sudah sama-sama kita melepaskan lapas talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata
lakawal mulk la syarikalak. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun kita tinggalkan, serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan kehendak kita. Insya Allah Bapak Ibu yang berbahagia, jangan takut kalau kita sudah mendaftar haji itu, insya Allah meninggal dunia pun kita sudah dicatat haji. Karena sulit Bapak Ibu untuk mendapatkan nomor porsi tersebut. Kami sendiri porsi kami 2038 awalnya. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau ada duit kita lebih kurang 25 juta, sampaikan kepada saudara kita, daftar haji. Karena bagi siapa yang meninggal dunia, kata Umar bin Khattab, meninggal dunia mampu untuk melaksanakan haji, maka matinya mati Yahudi, mati Nasrani. Makanya sampaikan berapapun umur kita, ada duit daftar haji. Kalau meninggal dunia bagi anak-anaknya, maka badal hajikan orang tua kita. Berikan kepada Kementerian Agama kepercayaan untuk membadal hajikan orang-orang tua kita. Insya Allah berkah. Yang kedua yang harus kita miliki untuk berangkat haji di samping niat yang lurus karena Allah, yaitu tazkiyatun nafs. Apa itu? Sucikan diri kita Bapak Ibu yang berbahagia. Diri kita hablum minallah hablum minan nas. Qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang selalu memelihara kesucian diri dan jiwanya. Bagaimana cara mensucikan diri dan jiwanya itu? Kata Allah, yang pertama memperbanyak zikir, mengucapkan asma Allah. Zikir asma Allah itu kan kata Rasulullah dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, yaitu ucapan yang mulia yang dicintai oleh Allah. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Inilah ucapan ketika kita tawaf, jangan pernah lumpang kita ucapkan 7 kali putaran. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Ucapan yang baik-baik, karena orang hatinya suci, bahasa awaknya borosio tiwangdu, itu ucapan yang keluar dari mulutnya ucapan yang suci. Ndak nyoba cawi-cawi do Bapak Ibu, ndak menyumpah-nyumpah do. Ku hati-hati awak sebagai orang yang jemaah haji di tanah suci. Makanya di dalam firman Allah surat Al-Baqarah 197, bismillahirrahmanirrahim, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jangan kalian sekali-kali mengucapkan kata ropas. Kadang-kadang awak kan duduk-duduk kadang di kedai kopi, menyubik-nyubik nyumpah-nyumpah awak gay, baca cawi, nyubik nama-nama binatang gay, mulai kaki dua sampai kaki ompek, ayam, kambing. Jangan sebut ile takwi awak. Tu sitan besok tabo do Bapak Ibu. Tinggalkan di tanah air. Bahkan untuk selama-lamanya insya Allah ini pakaian diri kita Bapak Ibu yang berbahagia. Kenapa kata Rasulullah, man kana akhiran kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhirnya melapaskan kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Termasuk dalam zikir yang dimuliakan, dicintai oleh Allah tadi. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Selanjutnya, untuk mensucikan diri kita, fasalla, shalla hablu minallah. Jelaslah ahli tafsir sepakat, shalla itu adalah berhubungan dengan Allah, salat. Jangan pernah tinggalkan salat Bapak Ibu. Apatah lagi kita menjelang naik haji ini, kalau dapat banyak-banyak salat-salat sunat, salat tobat, salat sunat tobat. Alah Bapak Ibu, yuk sama-sama awak. Jangan sampai meninggalkan salat. Banyak diantaranya kita meninggalkan salat. Kemarin kami ceramah di 104 8 uang Bapak Ibu, anak-anak SMK yang sholat hanya 12 orang. Calon pengantin kami beri nasihat 20 orang atau 10 pasang. Itu yang sholat hanya berapa Bapak Ibu? Hanya 2 orang. Jangan sampai kita jemaah haji kita itu meninggalkan sholat. Na'udzubillah. Lanjut sholat yang kedua, yaitu kami ambil silaturahim. Yaitu maknanya dari kata silaturahim. Silat itu wasola, menghubungkan, mengeratkan. Makanya jangan sampai Bapak Ibu bangkit naik haji kita putuskan hubungan silaturahim terhadap siapa? Orang tua, adik-adik kakak. Jangan sampai Bapak Ibu atau saudara-saudari muslim muslimat lainnya. La yadakhulul jannah mangkoti rahim. Tak akan masuk surga awak ketika awak putuskan tali silaturahim. Padahal al-hajju mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Haji mabrur tak lain tempatnya adalah surga. Maka kami doakan Bapak Ibu nanti mendapatkan haji yang mabrur. Karena orang yang pulang haji yang mabrur
Kata Rasulullah ibaratkan penghuni sorga yang tinggal sementara di dunia. Makanya apa-apa ibu-ibu nanti balik haji gue, sungguh luar biasa penghargaan penghuni sorga sementara tinggal di dunia. Tapi haji yang mabrur, insya Allah ketika kita bisa menghubungkan baik hablum minallah, hablum minan nas, dan yang terakhir watazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekal-bekallah Bapak Ibu. Sebaik bekal itu apa? Bukan cek kuning, bukan tasbih dan lain-lainnya, tetapi adalah takwa. Makanya kami sampaikan Bapak Ibu, jangan banyak-banyak catatan-catatan pesan-pesan orang, itu mengganggu awak nanti itu. Pesan apa yang disampaikan oleh Allah yang harus kita bawa bekal nanti pulang, yaitu takwa. Takwa adalah takut. Orang yang takut kepada Allah, insya Allah, kalau suami istri takut kepada Allah, insya Allah tidak akan mau melaksanakan perbuatan maksiat siapapun, insya Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kalau ada ucapan kami nyinggung hati kami, mohon dimaafkan. Dan kepada Allah kita minta ampun. Astaghfirullahalazim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.